Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Andika Putra. Saya berasal dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Bapak Nurdiansyah. Saya lanjut kepada soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu bagaimana pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam pengaplikasian nilai-nilai Pancasila ada 5 nilai yang harus kita jalankan. Yang pertama itu dasar kehutanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Contoh pengamalan sila ke-1 ini adalah saling menghormati antar manusia. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang keempat, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Yang kelima, membina kerukunan hidup antar manusia. Lanjut kepada dasar nilai yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan tali rantai, permata bulatan, dan persegi di bagian kiri di bawah perisai. Contoh pengamalan sila kedua ini yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menjaga hal kewajiban diri dan seorang dan sekitar. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang dijumpai, baik di sekolah, masyarakat, maupun di rumah. Yang kelima, tidak melecehkan seseorang karena apapun. Lanjut kepada nilai yang ketiga, yaitu dasar persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Contoh dari pengamalan sikap nilai sila ketiga ini adalah yang ke-1, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang kedua, cinta tanah air dengan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di bidang akademik maupun non-akademik sampai ke tingkat internasional. Yang ketiga itu tidak merendahkan suku, adat, dan budaya orang lain. Yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, ataupun golongan. Lanjut kepada nilai yang keempat, yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Contoh pengamalan sikap sila keempat ini adalah mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat dan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang keempat itu, ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat itu, ikut serta dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir ada sila nilai kelima, yaitu dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sikap sila kelima ini adalah, yang pertama, berbuat adil tanpa kasih. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan seseorang karena status dan ekonominya. Yang keempat, bersikap kekeluargaan. Dan yang kelima itu, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Lanjut. Yang kedua itu, upaya mempertahankan Pancasila era modern. Ada beberapa cara untuk mempertahankan Pancasila pada era modern ini. Yang pertama itu menjadikan Pancasila sebagai way of life, yaitu sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Way of life. Yang kedua itu ideologi, menjadikan Pancasila sebagai ideologi pemikiran generasi milenial yang nantinya akan menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan identitas nasional. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat terhadap dilakukan dengan 3 hal, yaitu pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Yang pertama itu, nilai-nilai Pancasila harus dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Yang kedua ada penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi muda. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai bangsa Pancasila terinternalisasi dengan baik tanpa dalam kurikulum pendidikan. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi
kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tidak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan negara. Lalu yang ketiga ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu sebagai dasar negara, yang kedua ideologi nasional, yang ketiga itu falsafah negara, dan yang keempat itu pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009. Yang Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah, dan pandangan hidup bangsa, serta way of life dan banyak lagi fungsinya. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya identitas nasional. Lalu, mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik dan harus dijaga? Pancasila itu hanya ada di Indonesia, yang telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi ciri bangsa. Siapapun yang orang Indonesia atau mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, sikap, dan perilaku sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dengan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain. Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas fisik atau sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia bermakna nilai-nilai yang dijalankan oleh manusia Indonesia akan terwujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia itu sendiri. Identitas nasional memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut, yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, dan serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh Pancasila sebagai pandangan hidup. Bisa dari sudut agama, suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan karakteristik nasional. Selanjutnya adalah target pasca mendapatkan materi pendidikan Pancasila dan hubungan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Bagi saya, target saya setelah mendapatkan materi pendidikan Pancasila untuk upaya pemberantasan korupsi itu yang pertama adalah menjadi penegak hukum di bidang kehutanan. Menjadi penegak hukum di bidang kehutanan dapat dicontohkan dengan misalnya ada pembelakan kayu yang dilakukan oleh oknum yang berhubungan dengan instansi kehutanan. Jadi di situ kita bisa tahu mana yang oknum yang menjalankan aktivitas tersebut. Apakah aktivitas yang dilakukan oleh pembelakan kayu ini berhubungan dengan instansi langsung atau memang dari orang itu sendiri. Yang kedua itu menjadi aparat pemerintah anti korupsi. Jika saya menjadi aparat pemerintah, saya akan menggalakkan slogan anti korupsi karena korupsi itu sangat merugikan masyarakat dan dapat membuat ketidakstabilan dalam susunan pemerintah. Yang ketiga itu menjadi pengusaha jujur. Jika saya sukses, saya akan menjadi pengusaha jujur. Di sini pengusaha jujur yang saya maksud adalah tidak melakukan kecurangan dalam berniaga dan tidak melakukan aktivitas yang sekiranya dapat membantu usaha, namun itu merupakan cara yang kotor. Dan juga saya berencana akan membuka lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan tanpa memungut biaya sedikit pun. Lalu yang terakhir ada kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi. Kita tahu demokrasi Indonesia saat ini mengalami masalah yang sangat banyak. Kita tidak bisa memandang sebelah mata tentang masalah demokrasi dan kita tidak boleh acuh dengan kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi. Yang pertama itu adalah kegagalan pemerintah menjalankan kekuasaan.
Di sini maksudnya presiden itu dipilih oleh rakyat langsung. Itu membuat posisi presiden kuat dalam arti ya sulit untuk digulingkan. Namun di parlemen tidak terdapat partai yang dominan, termasuk partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi peran legislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak sekali kebijakan presiden. Dalam memberhentikan menteri misalnya, presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai yang mengutus menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. Hal ini membuat presiden sulit juga untuk mengambil langkah kebijakan dan disetir oleh partai, sebagaimana juga contoh pelanggaran HAM di lingkungan bangsa dan negara. Yang kedua itu adalah masalah kesejahteraan rakyat menurun. Di sini tingkat kesejahteraan turun setelah era reformasi, yang justru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lain-lain. Ini sangat aneh mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lain hanyalah sebuah alat. Begitu dengan kebebasan dalam arti demokrasi hanya alat untuk mencapai kesejahteraan sebagai contoh pelanggaran hak kepada warga. Yang ketiga itu partai politik tidak menjalankan fungsinya. Fungsi partai politik tidak ada, seperti penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik dan masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya itu tidak sejalan. Partai politik itu lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi. Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik. Lalu yang keempat itu adalah ketidakstabilan pemimpin nasional. Jika kita cermati, semua pimpinan bangsa ini mulai dari Soekarno sampai Gus Dur, tidak ada yang kepemimpinannya berakhir dengan bahagia. Semua berakhir dengan tragis alias diturunkan. Ini sebenarnya merupakan dampak dari tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia tentang pemimpin adalah mengharapkan hadirnya Ratu Adil yang akan menyelesaikan semua masalah mereka ini. Masyarakat tidak diajari bagaimana merasionalkan harapan-harapan mereka. Mereka tidak diajarkan tentang proses dalam merealisasikan harapan dan tujuan nasional. Hal ini diperburuk dengan sistem pemilihan pemimpin yang ada di zaman sekarang, yaitu setelah otonomi. Termasuk pemilihan kepala daerah yang menghabiskan sangat banyak biaya yang mahal. Calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang banyak untuk kampanye yang besar-besaran. Masyarakat ini tidak terdidik, tidak dapat memilih pimpinan berdasarkan value seperti pada perbedaan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kelima ada separatisme. Contoh dari gerakan separatisme ini ada terjadi di Aceh, Papua, RMS, dan lain-lain. Ini merupakan dampak dari dianaktirkannya daerah-daerah tersebut sebagai Orde Baru. Contohnya itu semasa Orde Baru, yang tentunya adalah kesalahan pemerintah dalam mengurus pemerintahan. Tentunya ini membuat ketahanan nasional Indonesia menjadi lemah, mudah diadu domba, terkurasnya energi bangsa ini, dan mudah dipengaruhi kepentingan orang seperti pada ciri masyarakat hukum adat. Yang keenam itu ada KKN dan birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi semasa Orde Baru sangat politis. Staf PNS dan Kopri itu adalah dari Golkar. Jika sama saja dengan PNS itu Golkar, ini berbahaya karena birokrasi merupakan wilayah eksekusi kebijakan. Jika birokrasi tidak netral, maka jika suatu saat partai lain yang memegang pucuk kebijakan, maka dia akan sulit dalam menjalankan kebijakannya karena birokrasi yang seharusnya menjalankan kebijakan tersebut memihak pada partai lain. Akibatnya kebijakan tinggal kebijakan dan tidak terlaksana. KKN itu adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kepentingan masyarakat dan negara. Dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena itu, setiap hal yang berhubungan dengan KKN harus cepat dihilangkan dan dihapus dari kebiasaan masyarakat, khususnya negara Indonesia ini. KKN sendiri adalah gabungan dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan dan penerimaan suap, uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian-kerugian pada negara. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji
yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia ini bukan hal yang baru. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang paling banyak di dunia. Akan tetapi banyak juga kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan yang telah dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.